Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 yang beranggotakan saya, Anessa Olivia, beserta rekan saya, Dianti Arumning Tias, Fatani Nisa, Putri Novitasari, dan Fani Ayu Prasetyawati. Pada pertemuan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang ekuitas. Next. Next. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan bentuk kepemilikannya, struktur organisasi perusahaan itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan persekutuan, yang ketiga perusahaan perseroan terbatas. Untuk yang perusahaan perseorangan itu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Yang kedua, perusahaan persekutuan itu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang membentuk persekutuan. Contohnya firma dan CV. Yang ketiga, perusahaan perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau badan hukum melalui penerbitan surat saham. Next. Untuk yang selanjutnya, karakteristik PT. Jadi ada 2 macam PT, yaitu PT tertutup dan PT terbuka. Untuk PT tertutup dikenal sebagai PT saja. PT tertutup adalah perseroan yang tidak menerbitkan saham untuk publik. Selanjutnya PT terbuka dikenal sebagai IT TBK, adalah perseroan yang menerbitkan saham di pasar modal sehingga publik dapat membelinya. Jadi perbedaannya kalau PT tertutup itu tidak menerbitkan saham untuk publik, kalau PT terbuka itu menerbitkan saham di pasar modal sehingga publik dapat membelinya. Jadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD atau Commercial Law. Next. Selanjutnya, keunggulan PT itu yang pertama, berbentuk badan hukum terpisah dari pemilik dan merupakan para pihak dalam kasus hukum. Yang kedua itu dilindungi oleh undang-undang dan negara. Yang ketiga, keberlangsungan usaha tidak terpengaruh oleh kondisi pemilik, seperti meninggal dunia. Yang keempat, reputasi yang lebih kuat dan diakui oleh sejumlah pihak penyedia fasilitas pendanaan, seperti perbankan atau pasar modal. Yang kelima, kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemilik investor. Selanjutnya, terdapat 2 tabel berikut. Tabel yang pertama itu nama-nama PT terbuka di berbagai negara. Yang kedua, nama-nama PT tertutup di berbagai negara. Saya ambil contoh dari negara Inggris. Yang pertama dari negara Inggris, istilah yang berlaku untuk PT terbukanya yaitu Public Limited Company atau PLC. Lalu untuk PT tertutupnya, istilah yang berlaku Limited Liability Company atau LLC atau LTD. Lalu saya ambil contoh lagi negara Amerika Serikat. Untuk PT terbukanya istilah yang berlaku corporation atau corp. Untuk PT tertutupnya corporation limited atau CO Ltd. Selanjutnya. Next. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dianti Arumning Tias, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Anessa. Oke, baik, tidak mengherankan bahwa mayoritas badan usaha yang besar berbentuk PT, meskipun terdapat kelebihan seperti yang pertama kerumitan dalam proses pendirian, yang kedua biaya pendirian yang relatif mahal. Untuk yang proses pembentukan PT berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, syarat formal pembentukan PT yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendiri minimal terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua adalah akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Yang keempat, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI. Yang kelima, modal dasar minimal 50 juta dan modal gestor minimal 25% dari modal dasar. Yang keenam, minimal harus memiliki 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Yang ketujuh, pemegang saham harus BNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali yang merupakan penanaman modal asing. Next.
Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan ketentuan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengejaran nama PT melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH, Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, pembuatan akta pendirian yang disahkan di depan notaris. Yang ketiga, pengajuan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP di kantor setempat. Yang keempat, permohonan nomor pokok wajib pajak atau NPWP ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Yang kelima, pengajuan pengesahan anggaran dasar atau AD perusahaan di Kementerian di HAM. Yang keenam, pengajuan tanda daftar perusahaan TDP di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Yang ketujuh, pengajuan pengumuman di Negara Republik Indonesia atau BNRI. Next. Ekuitas PT. Salah satu bagian akun yang penting bagi perusahaan adalah struktur permodalan atau ekuitas untuk perseroan terbatas. Komponen ekuitas terdiri atas yang pertama modal di setor, yang kedua saldo laba. Untuk modal di setor untuk perusahaan dengan bentuk PT, kebanyakan terbagi dengan lembar saham. Secara umum, pemilik setiap lembar saham memiliki hal sebagai berikut. Yang pertama, pembagian keuntungan dan kerugian perusahaan secara proporsional sesuai dengan presentasi kepemilikan. Yang kedua, partisipasi dalam manajemen, seperti hak suara untuk menunjuk direksi dan komisaris secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan. Yang ketiga, pembagian aset perusahaan pada saat likuidasi secara proporsional sesuai dengan presentasi kepemilikan. Yang keempat, hak prioritas untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara proporsional sesuai dengan presentasi kepemilikan yang dikenal sebagai hak pemesan terlebih dahulu atau preemptive right. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari DAI. Terdapat dua jenis saham yang bisa diterbitkan oleh PT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa atau ordinary share, yang merupakan kepemilikan perusahaan residual karena A. menanggung seluruh risiko kerugian, B. menerima manfaat terbesar atas sukses perusahaan, ketiga, tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuiditas hasil penjualan aset. Kedua, ada saham preferred atau preferred share yang timbul karena kontrak dengan pemegang saham yang bersedia mengorbankan beberapa hak tertentu untuk mendapatkan kepastian hak atau privilege lainnya, seperti prioritas pembagian saham. Saldo laba atau retained earnings merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham yang berasal dari akumulasi laba berisi perusahaan yang tidak dikembalikan atau dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Kedua, penghasilan kompresif lainnya. Penghasilan kompresif adalah akun-akun yang mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Biasanya penghasilan komprehensif dibagi menjadi laba bersih dan penghasilan komprehensif lainnya. Oleh karena laba bersih sudah ditampung dalam akun saldo laba, maka penghasilan komprehensif lainnya ini menjadi akun tersendiri dalam bagian ekuitas pemegang saham. Mohon maaf, ini memang sudah selesai atau gimana? Benar, Bu. Masih ada kendala sedikit. Selanjutnya, saham biasa. Saham yang diterbitkan merupakan representasi dari modal yang disetor
dan ditempatkan. Jumlah dari modal disetor atau point-in capital ini tidak selalu sama dengan jumlah modal dasar authorized capital. Modal dasar adalah jumlah modal maksimal yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan yang dicantum dalam akta perusahaan atau anggaran dasar. Umumnya modal disetor lebih kecil dari modal dasar. Apabila perusahaan telah menerbitkan saham senilai modal dasar dan kemudian dirasakan adanya kebutuhan tambahan modal, maka perusahaan harus melakukan anggaran dasar. Terdapat dua jenis saham biasa yang dapat diterbitkan perusahaan, yaitu saham biasa dengan nilai normal dan saham biasa tanpa nilai normal. Penerbitan dengan nilai normal. Saham dapat diterbitkan dengan nilai normal nominal per value tertentu untuk setiap lembarnya. Penentuan besar kecilnya nilai nominal ini tergantung pada masing-masing perusahaan. Umumnya, nilai nominal ini lebih rendah daripada harga saham perdana atau harga penerbitan saham. Nilai nominal yang rendah ini menghindari perusahaan untuk menghadapi liabilitas kontingensi lebih lanjut. Apabila harga saham perdana atau harga penerbitan saham lebih tinggi daripada nilai nominal, maka perusahaan akan mencatat timbulnya agio saham atau share value. Contoh 13.1 penerbitan saham biasa dengan nilai nominal. PT Obat Jaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa bernilai 100 dengan harga 500 per lembar yang dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Perusahaan mencatat penerbitan saham berikut dengan jumlah sebagai berikut: kas pada modal saham biasa dan agio saham biasa, kas sebesar 500 juta, ini berasal dari harga per lembar kali 1 juta lembar saham biasanya. Modal saham biasanya sebesar 100 juta berasal dari 1 juta kali 100 dan agio sahamnya 400 juta. Penerbitan tanpa nilai nominal. Di beberapa negara, saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal dengan alasan agar satu, perusahaan terhindar dari liabilitas kontingensi, dua, perusahaan maupun investor terhindar dari kebingungan antara mencatat nilai nominal atau nilai wajib pasar. Memang biasanya terdapat kerugian, yaitu adanya pajak yang tinggi di beberapa negara untuk menerbitkan saham tanpa nilai nominal. Selain itu, seluruh harga yang dibayarkan atas saham tanpa nilai nominal dianggap sebagai modal legal yang dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan ketika melakukan pembagian dividen. Di Indonesia, undang-undang yang berlaku melarang perusahaan menerbitkan saham tanpa nilai nominal. Nilai nominal terendah saham ditetapkan sebesar 5 per lembar. Contoh soalnya penerbitan saham biasa tanpa nominal, misalkan dalam PT Obat Jaya yang menerbitkan 1 juta lembar saham namun tanpa nilai nominal, harga penerbitan saham 500 per lembar dibiayai tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Perusahaan mencatat penerbitan satu tersebut dengan jumlah sebagai berikut: kas pada modal saham biasa sebesar 500 juta. Di beberapa negara, saham tanpa nilai nominal tetap harus memiliki nilai yang ditetapkan yang berfungsi seperti nilai nominal. Perbedaan utamanya adalah nilai yang ditetapkan ini sepenuhnya merupakan keputusan manajemen dan tidak terkait dengan anggaran dasar perusahaan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Fatanin. Untuk selanjutnya ada contoh 13.3, penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal tetapi memiliki nilai yang ditetapkan. Melanjutkan contoh 13.2, jika PT Obat Jaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa tanpa nilai nominal dengan harga Rp500 per lembar yang dibayar dengan tunai oleh sejumlah investor yang membelinya, manajemen memutuskan nilai ditetapkan saham adalah Rp100 per lembar. Perusahaan mencatat penerbitan saham tersebut dengan jurnal sebagai berikut: kas pada modal saham biasa dan agio saham biasa, dan kas sebesar 500 juta didapat dari 1 juta dikali Rp500, modal saham biasa sebesar 100 juta didapat dari 1 juta dikali 100 rupiah, dan agio saham biasa sebesar 400 juta didapat dari harga pasar dikurangi nominal dan dikali jumlah lembar saham tersebut.
Untuk selanjutnya adalah penerbitan dengan sekuritas lain. Ada kalanya perusahaan menerbitkan saham bersama dengan surat berharga atau sekuritas lain. Penerbitan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik saham perusahaan. Sehingga semakin banyak investor yang bersedia untuk menanamkan dana di perusahaan atau dengan harga yang relatif tinggi. Dari segi pencatatan akuntansi, terdapat dua cara untuk mengakui dana yang diterima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode proporsional dan yang kedua ada metode inkremental. Next. Yang selanjutnya ada contoh 13.4 dengan penerbitan dengan sekuritas lain. PT Obat Makmur menerbitkan 3 juta lembar saham biasa dengan nominal Rp100 dan 1 juta lembar saham preferred bernilai nominal Rp500. Total dana yang diperoleh secara total adalah Rp1.350.000.000. Saham bisa memiliki nilai pasar sebesar Rp200 dan saham preferred memiliki nilai pasar sebesar Rp900 per lembar. Apabila dicatat dengan metode proporsional, maka perhitungan alokasinya adalah sebagai berikut. Saham biasa dengan jumlah 3 juta dengan nilai Rp200 sehingga totalnya adalah 600 juta dengan persentase 40%. Kemudian yang saham preferred dengan jumlah 1 juta dengan nilai Rp900 sehingga totalnya adalah 900 juta dengan persentase 60%. Sehingga total nilai pasar wajarnya adalah Rp1.500.000.000. Untuk selanjutnya adalah alokasi saham preferred dan saham biasa. Harga penerbitan saham biasanya adalah Rp1.350.000.000 dan saham preferred-nya adalah Rp1.350.000.000 dengan persentase alokasi saham biasa adalah 40%, untuk saham preferred-nya adalah 60%. Dengan jumlahnya saham biasa 540 juta dan yang preferred yaitu 810 juta. Sehingga jurnalnya sebagai berikut: kas pada saham preferred, agio saham preferred, saham biasa, dan agio saham biasa. Dengan kas sebesar Rp1.350.000.000, saham preferred sebesar Rp500 juta didapat dari 1 juta dikali Rp500. Untuk agio sahamnya sebesar Rp310 juta didapat dari 810 juta dikurangi 500 juta. Selanjutnya saham biasanya sebesar 300 juta didapat dari 3.000 juta dikali Rp100. Untuk yang selanjutnya adalah agio saham biasa sebesar 240 juta didapat dari 540 juta dikurangi 300 juta. Next. Untuk selanjutnya, apabila menggunakan metode inkremental, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk saham biasa dengan jumlah 3 juta, dengan nilai Rp200, sehingga totalnya yaitu 600 juta. Dengan saham preferred-nya yaitu 1 juta, sehingga total nilai pasar wajarnya yaitu 600 juta. Selanjutnya untuk alokasi saham biasa dan saham preferred-nya, harga penerbitan saham preferred-nya Rp1.350.000.000, dengan alokasinya dikurangi dengan 600 juta. Selanjutnya jumlah saham preferred-nya yaitu 600 juta dan saham preferred-nya yaitu 750 juta. Sehingga jurnalnya sebagai berikut: kas pada saham preferred, agio saham preferred, dan saham biasa, dan agio saham biasa. Dengan kas sebesar Rp1.350.000.000, saham preferred sebesar 500 juta, didapat dari 1 juta dikali Rp500, sedangkan agio saham preferred-nya yaitu sebesar 250 juta, didapat dari 750 juta dikurangi 500 juta. Untuk selanjutnya adalah saham biasanya sebesar 300 juta, didapat dari 3 juta dikali Rp100, dan yang selanjutnya adalah agio saham biasa sebesar 300 juta, didapat dari 600 juta dikurangi dengan 300 juta. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fani.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Penerbitan secara non-tunai. Penerbitan saham juga dapat dilakukan ketika perusahaan melakukan transaksi untuk membeli aset atau properti, ataupun memperoleh layanan atau servis dalam bentuk selain kas tunai. Secara umum, dalam transaksi seperti ini, perusahaan perlu mencatat saham yang diterbitkan sebesar yang pertama, nilai wajar barang atau jasa yang diterima, atau yang kedua, jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, maka besar nilai wajar saham yang diterbitkan. Contoh 13.2 saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Pada Desember 2014, PT Obat Sejahtera membeli merek dagang obat The Flukena dari salah satu perusahaan farmasi dari Malaysia. Untuk pembelian ini, PT Obat Sejahtera tidak melakukan pembayaran tunai, melainkan menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai nominal 1.000. Kondisi pertama, PT Obat Sejahtera tidak dapat menentukan nilai wajar merek dagang tersebut, namun berdasarkan harga penutupan perdagangan harga saham per lembar, PT Obat Sejahtera diketahui sebesar 1.600 per lembar. Jurnal yang dicatat adalah seperti berikut ini. Merek dagang pada saham biasa dan agio saham biasa. Merek dagang sebesar 160 juta didapat dari soal tersebut, kemudian saham biasa sebesar 100 juta didapat dari 100.000 dikali dengan harga per lembar saham. Kemudian 600 juta didapat dari 160 juta dikurangi dengan 100 juta. Next. Kondisi kedua, PT Obat Jaya tidak dapat menentukan nilai wajar saham, namun nilai wajar merek dagang diperkirakan sebesar 175 juta. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Merek dagang pada saham biasa dan agio saham biasa. Nominal 175 juta didapat dari perkiraan sebesar 175 juta. Kemudian 100 juta didapat dari 100.000 dikali dengan 1.000. Agio saham didapat dari 175 juta dikurangi dengan 100 juta, menghasilkan 75 juta. Kondisi 3, PT Obat Jaya tidak dapat menentukan nilai wajar saham maupun merek dagang. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dapat meminta bantuan dari konsultan penilai independen dan analisis modal arus kas diskonto. Misalkan nilai merek dagang diestimasi sebesar 130 juta. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Merek dagang pada saham biasa dan agio saham biasa. Caranya seperti yang saya jelaskan di atas. Next. Biaya penerbitan saham. Berdasarkan ketentuan PSAK 21, akuntansi ekuitas biaya yang dikeluarkan selama proses penerbitan saham dikategorikan sebagai biaya langsung seperti biaya pinjaman, emisi efek, biaya imbalan, jasa audit dan penasihat hukum. Biaya pencetakan dokumen dan pajak dikurangkan langsung dari penerimaan uang yang diperoleh melalui penerbitan saham tersebut. Apabila pengeluaran tersebut dikeluarkan secara terpisah, maka dicatat sebagai pengurangan terhadap agio saham yang diterbitkan. Next. Berikut referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presenter. Silakan yang mau bertanya ditekan di itu ya, ditulis di kolom chat. Saya batasi 3, ini udah 1. Lagi.
Izin menjawab pertanyaan dari Hasna. Pertanyaan dari Hasna, apabila perusahaan mengalami kerugian, apakah pemegang saham masih mendapat dividen? Dan bagaimana jika pembagian keuntungan pada PT tersebut? Jadi perusahaan apabila mengalami kerugian tidak dapat membagikan dividen. Dengan demikian, potensi keuntungan permodalan untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. Selain itu, dividen biasanya diputuskan melalui RUPS atau yang biasanya disebut dengan rapat umum pemegang saham. Pemilik saham juga akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Pembagian dividen atas keuntungan perusahaan akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham atau biasanya disebut RUPS. Jadi kesimpulannya, jika perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Oke. Kemudian berikutnya. Untuk berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tarisa. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara menghitung atau menentukan besar nominal appropriate retained earning. Jadi, tidak ada aturan baku dalam menentukan besarnya laba ditahan. Hal tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, mengingat besarnya laba bersih yang diperoleh oleh setiap perusahaan tidaklah sama. Jadi, penentuan besarnya laba ditahan menjadi otoritas dari Dewan Komisaris Perusahaan. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cita Wahyu. Pertanyaannya, apakah jual beli saham perusahaan tertutup wajib persetujuan RUPS? Jawabannya, jual beli saham dalam perusahaan wajib mendapatkan persetujuan RUPS hanya jika anggaran dasar mensyaratkan. Dalam hal anggaran dasar mensyaratkan jual beli saham wajib persetujuan RUPS. Bukan berarti jual beli saham tanpa persetujuan RUPS tidak dapat dilakukan. Hanya saja dalam praktiknya hal tersebut sulit dilakukan karena adanya pelaporan perubahan susunan pemegang saham dalam sistem AHU. Harus disampaikan dengan melampirkan berita acara RUPS atau keputusan pemegang saham penggantian RUPS. Terima kasih. Siapa Mbak Fatania yang tadi jawab ya? Intinya gimana? Tidak bisa. Ya Bu, tidak bisa. Harus dapat persetujuan RUPS. Berarti kalau di perusahaan tertutup wajib pakai RUPS gitu. Berarti bisa tapi pakai RUPS gitu. Wajib dapat persetujuan RUPS jika anggaran dasarnya mensyaratkan. Anggaran dasar. Ngerti nggak perusahaan tertutup?
Googlingnya kurang lengkap. Izin membantu. Iya, silakan. Perusahaan tertutup mungkin maksudnya perusahaan yang tidak menjual sahamnya di BEI. Ya, makanya saya bilang, paham nggak perusahaan tertutup? Makanya dari situ saya bilang, dari situ kemudian memang apakah mungkin perusahaan tertutup memperjualbelikan saham gitu? Dari situ kan bisa dipakai logika ya. Makanya kalau misalkan belajar walaupun bukan materinya, silakan jangan saja mengandalkan googling menurut saya, tapi memang dipahami materinya. Jadi kalau jawab jangan hanya googling lah, Dek. Karena saya tahu ini pandemi semuanya jawabnya by googling lah gitu. Teksnya teks googling banget. Makanya nanti kalau offline pasti kaget semua karena nggak bisa googling ketika di kelas. Kayak gitu. Belajar aja tanpa googling dan belajar bisa memahami itu sebelum kalian waktu presentasi lah. Kayak gitu. Terima kasih untuk presenter dan yang sudah bertanya. Oke, hari ini kita belajar mengenai ekuitas. Ini ekuitas part yang pertama. Mohon maaf, ini apa sudah terlihat ya share saya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi ekuitas itu apa sih? Ekuitas adalah nilai sisa dari aset dan kewajiban. Jadi ketika aset dan kewajiban ini dari aset dikurangi dengan kewajiban akhirnya jadi ekuitas. Tadi dari sini saya akan sekaligus menanggapi pertanyaan dari nanti aja deh. Oke. Kemudian di sini ada struktur organisasi perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Pastinya kalau perusahaan perseorangan itu yang dimiliki sama seseorang saja. Kemudian kalau perusahaan persekutuan itu 2 orang atau lebih. Kalau ini dia, silakan Tarisa, kenapa hands? Raise hand. Kepencet. Oke. Berikutnya perusahaan persekutuan itu adalah perusahaan yang dimiliki 2 orang atau lebih, tapi ini belum memakai sistem kayak saham. Jadi hanya sekedar modal disetor antar perusahaan aja. Nah, atau antar orang gitu, kayak modal disetor aja. Pembagiannya juga persentase aja. Kemudian kalau perusahaan perseroan, sebentar ya. Kalau perusahaan, suara saya ini. Perusahaan perseroan ini adalah perusahaan yang terdiri dari 2 orang atau lebih, dan di sini sudah berbadan hukum. Nah, kalau yang ini memang basisnya dia by saham, kayak sistem tanam atau sistem tanam lah. Kemudian terbagi menjadi 2, yaitu PT terbuka dan PT tertutup. Nah, bedanya apa sih PT terbuka sama PT tertutup? Nah, kalau PT terbuka, dia itu sudah go public atau sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat umum dan dia di go public melalui BEI, ya, Bursa Efek Indonesia. Jadi orang bisa beli saham di Bursa Efek Indonesia. Dan itu memang dikupublikan. Nah, kewajibannya dia adalah PT terbuka ini adalah memberikan atau sharing tentang laporan tahunannya. Jadi laporan tahunan itu tidak hanya laporan keuangan saja, tetapi juga ada seperti profil, kemudian berorganisasi di situ seperti apa, kemudian CSR-nya di situ seperti apa, kayak gitu. Nah, itu PT terbuka dan ini memang dijualbelikan secara umum. Sedangkan PT tertutup ini sengaja dimiliki oleh 2 orang atau lebih, tetapi memang di sini sudah berbadan hukum tetapi dijualbelikan
secara umum, ya, tidak diperjualbelikan. Kalaupun istilahnya ada digunakan untuk istilahnya untuk mencari pendanaan, biasanya mereka lebih ke kreditur atau pihak ketiga, bukan seperti lagi kayak terbuka. Jadi terbuka ini kan dikupublikan, jadi orang kan bisa tahu secara umum, oh ini perusahaannya seperti ini. Kalau tertutup itu biasanya sih itu hanya dimiliki oleh keluarga saja, biasanya seperti itu, dan tidak ada kewajiban dia untuk men-share laporan tahunan atau laporan keuangan dia. Itu bedanya PT terbuka dan PT tertutup. Sekali lagi sama saya menanggapi yang tadi, yang terakhir pertanyaannya, yang dijawab sama Mbaknya tadi, yang pertanyaan di perusahaan, apakah jual beli saham perusahaan tertutup wajib persetujuan RUPS? Nah, kalau RUPS itu pasti ada. Tetapi di sini sekali lagi perusahaan tertutup itu tidak diperjualbelikan sahamnya. Kecuali dari perusahaan tertutup dia memutuskan untuk menjadi perusahaan terbuka, PT terbuka, itu baru bisa diperjualbelikan. Oke. Kemudian di sini ada ekuitas perseroan terbatas terbagi menjadi 3, yaitu modal di store, saldo laba, penghasilan komprehensif lainnya. Kalau yang modal di store itu, dia terdiri dari saham-saham, istilahnya saham dari para investor ya. Jadi saham-sahamnya para investor, tapi kalau saldo laba itu akumulasi dari saldo laba tahun lalu. Kalau penghasilan komprehensif lainnya, jadi kan memang ini lebih kompleks ya daripada yang sederhana, sehingga di sini di saldo laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, di saldo penghasilan komprehensif lainnya, itu bisa dimasukkan di sini, di ekuitas. Jadi kalau yang saldonya laba atau rugi itu dimasukkan di saldo laba. Kalau saldonya penghasilan komprehensif lainnya yang di laba rugi, itu masuk di saldo penghasilan komprehensif lainnya sini. Paham, Dek? Nah, tadi ada yang bertanya mengenai saldo laba kayaknya. Untuk menghitung saldo laba yang diapropriasikan. Memang tidak ada bakunya bagaimana cara menghitung saldo laba yang diapropriasikan. Jadi ketika perusahaan itu misalkan mempunyai target di tahun ini, dia harus membeli mesin harganya misalkan 100 juta gitu ya. Nah, jadi dari labanya dia yang 300 juta, berarti yang 100 juta itu memang digunakan untuk membeli mesin itu. Kayak gitu, Dek. Paham? Dek, suara saya putus-putus? Tidak, Bu. Oke, sebentar ya. Kita masuk ke saham biasa. Oke, saham biasa itu apa sih? Saham yang diterbitkan oleh perusahaan sehingga investor bisa membelinya. Gitu. Jadi dari sini mungkin perusahaan bisa bisa mendapatkan dana dari para investor yang ingin menanamkan modal di perusahaan tersebut. Di sini ada 2 modal, yaitu modal disetor sama modal dasar. Oke, modal disetor itu modal yang disetor oleh perusahaan di awal pendirian. Nah, ini modal yang disetor di sini ini bukan modal yang ini ya. Istilahnya gini. Modal yang disetor ini kan biasanya perusahaan itu misalkan mau go public. Itu adalah dia harus menghitung dulu antara modal disetor sama modal dasar. Nah, kalau modal disetor ini dia sama dengan modal ini. Misalkan enaknya gini aja. Misalkan di sini itu ada 3 orang yang berinvestasi. Si A 2 juta, si B 3 juta, si C 4 juta. Ya. Kemudian kalau modal disetor berarti
seperti 2 juta, 3 juta, sama 4 juta ini. Tapi kalau modal dasar, itu modal maksimal yang diterbitkan ketika awal pendirian dan ada dalam akta pendirian. Nah, itu dari mana? Dari 2 ditambah 3 ditambah 4 tadi. Berarti 9 juta. Paham, Dek? Sebentar ya. Kemudian masuk, paham ya bedanya antara modal disetor dengan modal dasar tadi ya? Paham nggak, Dek? Dek? Masih sedikit bingung. Oke, saya terangkan lagi ya. Bedanya modal disetor dengan modal dasar. Kalau modal disetor itu adalah jumlah modal yang dimiliki masing-masing investor. 2 juta, 3 juta, sama 4 juta tadi. Tapi kalau modal dasar ini, dia biasanya lebih dari 2 juta, 3 juta, sama 4 juta. Sorry. Tadi kan saya menambah-nambahkan kan. Jadi kalau yang modal disetor tadi kan 2 tambah 3 tambah 4, misalkan 9. Berarti modal disetor itu 9. Nah, modal dasarnya itu biasanya bisa lebih dari 9 juta. Mungkin di situ modal dasarnya, modal maksimalnya ada 10 atau 15 juta. Kayak gitu, Dek. Cuman kalau modal disetor itu kan yang ditanam sama investor kan. Misalkan investornya ada 3, A, B, C. A-nya 2 juta, B-nya 3 juta, C-nya 4 juta. Kalau dijumlahkan kan 9 juta. Berarti yang di modal disetor itu adalah sebentar ya, Dek, bentar aja.
modal dasar tadi paham? Halo, Dek. Tadi masih dijelaskan. Oh iya. Oke. Jadi kalau modal disetor tadi kan yang terdiri dari 3 investor tadi yang ditanam sama investor. Misalkan 2 juta, A 2 juta, B 3 juta, C 4 juta. Jadi kan 9 juta. Berarti modal disetornya 9 juta. Tetapi untuk modal dasarnya itu biasanya bisa 10 juta atau 15 juta tergantung dengan berapa yang dimiliki sama perusahaan tersebut. Gitu ya. Masuk ke Astagfirullahaladzim. Kemudian masuk ke penerbitan saham. Nah, ketiga penerbitan saham ini ada 3 ya. Ada penerbitan dengan nilai nominal, tanpa nominal, sama penerbitan dengan sekuritas lainnya. Mohon maaf ya, saya di rumah jadi agak krodit. Kemudian penerbitan dengan nilai nominal ini bedakan antara harga perdana dengan nilai nominal. Kalau harga perdana, jadi gini, perusahaan yang di sini ada anak BI nggak? Ada anak BI nggak? Ada, Bu. Siapa? Saya saja. Oh, Nyani saja. Nyani bisa jelaskan sedikit nggak prosesnya dari PT tertutup menjadi PT terbuka? Kurang paham kalau itu saya. Kurang tahu. Kurang paham, saya setahun terakhir ini masih fokus sama open account saja, Bu. Belum paham tentang perpindahan PT tertutup kepada PT terbuka. Berarti belum pernah tahu bagaimana PT itu menjadi PT terbuka? Belum pernah. Oke, pada intinya kalau PT terbuka menjadi PT tertutup itu dia akan melakukan IPO ya. Istilahnya menerbitkan saham pada saat awal dan itu didaftarkan ke BEI dulu. Nah, setelah itu perusahaan itu akan memberikan harga pertama. IPO-nya dia, harga perdana atau IPO itu biasanya agak murah gitu. Nah, itu tergantung dengan masing-masing perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya dan menjadi PT terbuka. Nah, biasanya kalau misalkan harga perdananya itu per lembarnya 50, nah 50 rupiah ya, Dek ya. Ada juga sih biasanya segitu. Nah, pertanyaannya Bu Ati, ketika perusahaan tersebut itu mempunyai 1 lot, Bunda tak kerja sebentar. Bunda tak kerja sebentar. Abi mau apa? Ya, nanti kalau bunyi bilang ya. Kemudian kalau misalkan dari mana? Nah, misalkan per lembarnya itu harganya Rp50. Nah, misalkan adik-adik mau beli 1 lot. Ini 1 lot berapa lembar ya? Halo Nyani. Halo, Bu, 1 lot itu 100 lembar saham. 1 lot 100 lembar. Berarti kalau misalkan beli 1 lot, berarti 100 dikali dengan 50. Berarti berapa? 5.000. Nah, misalnya adik-adik beli 100 lot, berarti 500.000. Misalkan harga perdananya segitu, nanti ketika adik-adik simpan dan kemudian akhirnya harganya menanjak jadi 200 aja, 200 rupiah. Selisihnya dari 50 ke 200 kan 150. 150 dikalikan 100 berapa? Kalau 1 lot yang dijual aja
100 kali 150. Berarti sekitar 15.000. 150 dikalikan dengan 115.000 ya? Betul. Iya, Bu, 15.000. Nah, kalau misalkan dijual 100 lot, berarti berapa? Rp150.000. Iya. Yang lainnya? Paham nggak? Yang nggak jawab berarti nggak paham. Dijual 100 lot, Bu. 1.500.000. 1.500.000. Oh, banyak ya. Lumayan kan? Cuannya 1.500.000. Nah, itu di saham. Tapi ya nggak semudah itu. Buka akun juga nggak gampang. Ya bukannya nggak gampang sih. Kalian harus masuk. Kalau misalkan masuk ke pasar BEI, adik-adik harus melalui sekuritas. Nah, itu bisa dibantu sama anak BEI. Nyanyi nih ya? Iya, Bu. Ini saya iklankan nih, nih. Nah, kemudian kalau penerbitan dengan nilai nominal ini, dia biasanya ada harga perdana atau pada saat IPO itu lebih besar daripada nilai nominal. Kalau harga perdana atau IPO tadi tahu ya, yang di awal tadi yang cuma Rp50 lah. Kalau nilai nominal itu adalah nilai yang tertera pada lembar saham tersebut. Nah, ketika harga perdana ini lebih besar daripada nilai nominal, maka dia mendapatkan AGIO saham. Kemudian yang kedua ada penerbitan dengan tanpa nominal. Di sini maksudnya bukan berarti tanpa nominal sama sekali, tetapi harus ada nilai yang ditetapkan atau stake value untuk menggantikan nilai nominalnya. Berikutnya adalah penerbitan dengan sekuritas lainnya. Perusahaan yang bersamaan dengan surat berharga lainnya. Nah, penerbitan dengan sekuritas lainnya ini ada dua metode. Nih, ada metode proporsional sama metode inkremental. Coba dilihat di contohnya, kalau metode proporsional, porsinya itu terbagi untuk saham biasa dan saham preferen. Tetapi kalau metode inkremental, itu nilainya di saham preferen, tetapi porsinya di saham preferen itu tidak ada, tetapi porsinya itu dimasukkan di saham preferen. Nah, itu bedanya. Kemudian, sebentar, saya juga menanggapi yang di chat ya. Perusahaan mengalami kerugian apakah pemegang saham mendapatkan dividen? Bagaimana jika pembagian keuntungan pada PT dan bagaimana pembagian pada PT tersebut? Ketika mengalami kerugian pasti minus dan nggak bisa membagikan dividen, intinya kayak gitu. Saya bingung dengan pertanyaan dan bagaimana jika pembagian keuntungan pada PT tersebut. Jika ada apa namanya untung berarti nanti gini ya, ketika ada laba, perusahaan itu yang pertama dilakukan adalah melunasi kewajiban atau hutang. Makanya obligasi itu nomor 1. Obligasi sebagai hutang ya, itu dia pasti nomor 1. Kemudian yang kedua, baru membagikan dividen di saham biasa dan saham preferen. Dan saham biasa maupun preferen itu pun ada urutannya. Nanti ya dibahas ketika di saham preferen. Bagaimana pembagiannya. Berikutnya, udah ya? Ini udah ini ya tinggal tadi ya. Jadi jangan lupa ketika ada keuntungan yang pastinya pertama dilakukan oleh perusahaan adalah melunasi kewajiban atau hutang, bukan membagikan dividen. Pembagian dividen itu setelah melunasi kewajiban. Nah, kemudian berikutnya ada penerbitan secara non-tunai. Ini adalah penerbitan saham untuk membeli aset tetap atau properti sehingga penilaiannya sesuai dengan nilai wajar barang tersebut. Jadi memang penerbitan saham ini digunakan untuk membeli aset ya, atau properti. Kecuali barang tersebut itu tidak dapat diukur dengan andal, maka dia pakai nilai wajar saham yang diterbitkan.
Tadi bahas reakuisisi saham nggak, Dik? Presenter? 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 Suara saya tidak jelas untuk semuanya? Jelas, Bu. Reakuisisi saham tadi udah dibahas sama presenter? Kenapa diam ya? Suara saya nggak jelas ya? Saya tuh bete tuh kalau misalkan di tengah gini nggak ada yang menanggapi sama sekali nih. Oke, Kak. Sesuai nggak lihat ini ya? Nggak lihat apa namanya? Kontrak kuliah ya? Tolong kalau menanggapi jangan lama-lama dong. Kan kalian juga, presenter pastinya juga lihat inilah, punya, yang pasti baca ininya dulu deh. Materinya dulu deh. Jadi reakuisisi saham itu adalah pembelian kembali saham yang sudah dijual atau diterbitkan. Silakan cari dulu ya. Kalau misalkan nggak ngerti. Saya nggak mau menjelaskan kalau misalkan presenter nggak menjelaskan lebih dulu. Di kontrak kuliah saya soalnya udah saya tulis ada reakuisisi saham. Kalaupun di buku Dwi Marani nggak ada, kan bisa cari buku lain. Nggak cuman semata-mata nggak ada ya sudah nggak usah ditaruh gitu, enggak. Mana nih ininya usahanya? Gitu aja nggak mau. Nanti kalau TA disuruh cari jurnal nggak mau, nggak usah TA. Orang gini aja cari materi nggak mau. Semakin semesternya semakin tinggi, semakin tingkat kesulitannya saya akui semakin banyak. Apalagi nanti ada AKL. Jadi jangan semata-mata karena masih online, ya udah gitu aja. Gitu ya. Usahanya lebih di ini lagi untuk kelas 2. Apalagi kemarin saya, jujur ya, saya kecewa nggak ada yang ikut PKM itu. Jujur saya kecewa sekali karena ini mumpung DPA-nya saya ya. Saya ikutkan ke DPA juga. Saya jujur sekali karena saya dari adik-adik kelas 1 sudah saya kasih tahu, sudah saya kasih motivasi, ikutlah PKM, ikutlah kayak lomba-lomba gitu. Saya siap kok membimbing, Dek. Kalau misalkan ada adik mau ikut. Tetapi kayaknya usahanya adik-adik itu kayak, males buat apa sih? Nggak penting. Padahal itu juga berguna buat adik-adik. Nanti udah banyak tugas, ketambahan PKM lagi, ketambahan lagi, itu juga iya. Nah, mana nih? Mandirinya mana ini skill mandirinya? Mana nih skill yang katanya pengen jadi mahasiswa yang terlihat ini? Nggak ada sama sekali menurut saya. Padahal PKM itu juga melatih loh. Melatih untuk adik-adik gimana mandiri dan gimana cara kerjasama dengan tim. Itu benar-benar diuji. Lah itu yang dibutuhkan ketika kalian kerja. Bukan hanya diam membaca, tidak. Tapi praktek. Tidak hanya ini aja. Yang penting kuliahku udah bisa, udah selesai. Lalu kuliahnya lewat online. Belajarlah. Cari uang jajan sendiri. Masa orang tua terus? Ya kan? Ya syukur deh adik-adik dari orang tua ekonominya tinggi.
Iya. Kalau dari yang ekonomi biasa-biasa saja, menurut saya carilah usaha-usaha, carilah part-time, biar bisa berkarya yang akhirnya nanti bisa dimanfaatkan untuk kedepannya, untuk mencari cuan. Gitulah. Gimana dia? Untuk tahun ini, insya Allah kelompok saya maju di PMW. Di PMW? Ada PMW ya? Nadia? Nadia? Baik, Bu. Dari mana informasi PMW? Kok nggak ada di dosen ya? Kelompokmu siapa aja, Nadia? Soal saya nggak jelas ya, Nat. Nadia? Suara saya tidak jelas. Nadia bisa on cam? Nadia bisa on cam? Nadia, suara saya tidak jelas. Langsung hilang dia. Kepental. Nadia, bisa on cam? Baik, Bu, gimana? Sinyalnya putus-putus, Bu. Mohon maaf. Oh, sinyalnya putus-putus. Dia ada di mana? Nadia ada di mana? Siapa yang kelompoknya Nadia di sini? Adakah di kelas ini? Ada di pos. Mana Nadia? Siapa Ada yang di Kediri. Tarisa, Bu, kelompoknya Nadia PMW. Oke, saya tak tanya nih. Nyani, tahu informasi dari mana? Kalau informasi saya tahu dari Nadia, buat itu kemarin ngajak mau buat PMW, terus sudah disetorkan. Siapa pembimbingnya? Pembimbingnya kemarin minta tolong Pak Dion. Berarti ini tertentu ya, yang tahu hanya Pak Dion ya. Dosen yang lain nggak tahu ya. Baguslah, tetap. Oke. Selamat ya. Semoga lanjut sampai final ya. Tapi bisa sampai administrasi ke sana, Dek. Sampai ke Poltek Pusat. Nyani? Kemarin sudah, Bu, sudah upload form juga pengumpulan proposalnya. Oke. Berarti berapa orang? 5 orang, 3 dari kelas ini, 2 dari adik tingkat mesin. Yang tahu pertama kali siapa ini? Yang tahu pertama Nadia, Bu. Kemarin mau ikut PKM tapi waktunya nggak cukup. Yang tahu Nadia. Nadia? Boleh saya tahu? Suara saya terdengar, Nadia? Terdengar, Bu. Di sini hujan Kamu deras. sering komunikasi sama Pak Dion ya? Iya, Bu. Oh, oke. Oke, selamat lanjutkan. Semoga sukses semuanya dan semoga sukses sampai final. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.